satu dari putranya Nabi Yakub, ada Nabi Yusuf, ada Bunyamin, dan ada lagi satu yang dari Nabi, yaitu diberikan kekuatan oleh Allah. Dia sangat gagah dan kuat membela agama. Bahkan dia sekali membela agama yang kokoh dan kuat, beliau bisa sampai besi itu kayak lorong. Besi sekalipun yang kuat itu kayak lorong. Berkumpul bersilaturahmi dalam keadaan sehat walafiat, bersama-sama mengikuti silaturahmi Ramadan yang kali ini kita hanya mengundang kader-kader P3. Ini sebagai bentuk penghargaan kepada kader-kader P3 yang sudah memberikan jasanya, yang sudah memberikan waktunya, yang sudah memberikan tenaganya untuk membesarkan Partai Persatuan Pembangunan khususnya di Kabupaten Bogor. Kalau kita melihat ke belakang di tahun 2024 merupakan tahun yang saya bilang tahun yang suram untuk P3. Karena saat ini di tahun 2024 untuk pertama kalinya P3 tidak lolos parliamentary threshold, sehingga saat ini tidak ada perwakilan P3 di Senayan atau di parlemen. Namun itu kita melihat sekarang, jadi kita tidak boleh lagi melihat ke belakang, tapi kita melihat ke depan. Di tahun 2025 ini kita bebenah diri sesuai dengan tema, yaitu langkah awal menuju perubahan positif. Insya Allah di tahun ini mungkin antara bulan Agustus atau September itu akan diadakan muktamar, ya. Muktamar itu untuk memilih ketua umum Partai Persatuan Pembangunan, yang tepatnya kemungkinan ada beberapa alternatif antara di Bali, Jakarta, Banten, dan Surabaya, yaitu nanti akan ditentukan kemudian. Mudah-mudahan pada saat muktamar kita mendapatkan pemimpin atau ketua umum P3 yang memang mempunyai nilai jual untuk masyarakat di Indonesia, sehingga dapat meningkatkan potensi suara P3 di Indonesia khususnya. Ya. Itu tentunya menjadi harapan kita semua.
Kalau kita melihat dulu Golkar berjaya pada saat 3 partai, karena Golkar didirikan oleh Presiden Soeharto yang saat itu menjadi presiden, berjaya lama selama 30 tahun. Setelah itu Ibu Megawati beserta Pak Hamzahas, PDI menjadi partai yang terbesar, dan P3 juga mendapatkan imbasnya karena mempunyai wakil presiden. Suara P3 saat itu ada kurang lebih sekitar 50 di parlemen ya, karena ini suara diperhitungkan oleh Indonesia adalah suara di pusat, bukan suara di daerah. Pada saat itu P3 masih bukan suara yang terkecil di parlemen, masih di urutan ketiga dari bawah, karena masih ada di bawah P3 saat itu. Lalu setelah itu Pak SBY mendirikan Partai Demokrat. Saat itu Demokrat juga besar, menjadi suara yang tertinggi. Begitu diganti presidennya menjadi Jokowi, Demokrat kembali turun dan PDI kembali besar. Sekarang masanya Gerindra, ya, dipimpin oleh Pak Prabowo. Tapi di pusat memang PDI masih suara yang terbesar di parlemen. Gitu. Jadi betapa pentingnya seorang ketua umum, walaupun dia bukan presiden, tapi tentunya dia harus dikenal oleh masyarakat di Indonesia, mempunyai nilai jual yang bisa mengungkit suara partai. Kalau kemarin saya di Kabupaten Bogor, suara saya besar sendiri. Caleg yang lain ya kerjanya mungkin karena dari daerah ditempatkan, ada yang dari Goa, ada yang dari Kalimantan, ada dari mana, mereka turun pun tidak pernah. Sehingga saya kerja sendiri, capek. Suara partai tidak menunjang. Suara partai jauh lebih kecil dari suara pribadi. Nah, itu yang dirugikan oleh kader-kader caleg-caleg yang untuk di DPR RI, karena dia bekerja sendiri, suara sendiri yang tinggi, suara partainya tidak menunjang. Tapi kalau pemimpinnya dikenal oleh masyarakat, disukai oleh masyarakat, tentunya suara partai juga akan mempunyai nilai tambah, sehingga partai kita lebih dikenal dan lebih disukai oleh masyarakat. Apalagi sekarang bermunculan partai-partai baru yang banyak diminati oleh anak-anak muda, yang itu yang membuat kita juga agak keteter mengejarnya, karena semakin banyak partai baru, pemilih pemula lebih besar daripada usia yang sudah lanjut, sehingga kita tertinggal dengan pemilih-pemilih pemula. Lalu suara pusat ini ternyata tidak pernah linier dengan suara di daerah maupun provinsi. Contohnya di Kabupaten Bogor, alhamdulillah sampai saat ini suara P3 masih dibilang bagus karena masih stabil. Walaupun mungkin angkanya berkurang ya sedikit ya Pak Jun ya, angkanya berkurang sedikit, tapi kursinya masih tetap di 6 kursi dan masih mempunyai pemimpin, mempunyai 1 ketua komisi, 1 sekretaris komisi, itu bahasannya sekretaris komisi. Dan 1 pimpinan Pak Junedi Samsudin. Jadi di Kabupaten Bogor P3 alhamdulillah masih diakui dan masih banyak gitu lah, termasuk masih 3 besar atau 4 besar. Dan itu yang harus kita pertahankan. Jangan sampai di pusat sudah loyo, di daerah ikut-ikutan loyo ya. Jadi itu yang harus kita pertahankan. Di provinsi itu naik 100% suaranya, dari 3 kursi menjadi 6 kursi sekarang. Itu luar biasa. Di saat pusat melemah, tapi di Jawa Barat provinsi itu naik 100%. Dan P3 Kabupaten Bogor bisa mempertahankan eksistensinya di Kabupaten Bogor, tetap mempunyai pimpinan. Nah, insya Allah kita setelah Lebaran ini kita mungkin akan menyusun membuat madrasah kader. Dulu zaman saya sama Pak Romli ada sekolah politik ya Pak Romli ya. Sekolah politik itu untuk merekrut anak-anak muda. Ada kepala sekolahnya. Nah, itu berjalan hanya setahun kali ya. 3 angkatan, berjalan 3 angkatan. Setelah itu
hilang gitu. Jadi itu yang harus dipertahankan. Kalau sekarang diganti nama, itu atas saran Pak RW ganti nama menjadi Madrasah Kader. Insya Allah nanti kantornya bisa dipakai di RW Center. Dan itu nanti pengurus-pengurusnya, kepala sekolahnya, direkturnya mungkin dipimpin oleh anak-anak muda. Karena kita akan merekrut anak-anak muda yang nanti yang akan mendapatkan pembinaan atau pendidikan. Itu kita minta dari para ranting-ranting atau dari PAC atau mungkin juga dari WPP, anak-anak muda yang akan didaftarkan dari masing-masing dapilnya. Itu fungsinya adalah kita memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, kepada anak-anak muda itu, untuk kedepannya 5 tahun yang akan datang kita sudah siap mempunyai kader-kader muda. Tidak seperti kemarin kita sulit mencari kader-kader muda, termasuk juga untuk kader-kader perempuan. Kita kesulitan mencari kader-kader perempuan. Jadi untuk 5 tahun ke depan kita persiapkan, kita mempunyai kader-kader muda dan juga kader-kader perempuan itu melalui madrasah kader P3 yang insya Allah mudah-mudahan ini dapat terlaksana setelah hari raya ini. Kita akan bentuk sekolahnya, bentuk kepala sekolahnya, bentuk direkturnya dan sebagainya. Untuk itu kita terus semangat. 2024 adalah masa lalu, 2025 kita sambut untuk kemenangan P3 di masa yang akan datang. Tentunya ini harus dimulai dengan semangat dan keinginan yang kuat dari para kader khususnya, untuk bagaimana dari sekarang kita terus aktif. Jadi bagaimana supaya P3 eksis. Jadi kalau kemarin itu di DPW kita diwajibkan setiap setiap ada isu-isu yang sedang berkembang. Seperti saya dulu di pusat, saya di Komisi 6 ada isu minyak goreng mahal, minyak goreng susah, terus tentang Garuda yang tidak boleh pramugari memakai jilbab. Itu saya harus berbicara dan dikelola oleh DPP, dimuat di majalah Detik. Sama di DPP pun seperti itu. Para anggota dewannya diwajibkan untuk berbicara isu-isu yang sedang viral saat ini. Jadi P3 itu tetap eksis, termasuk di Kabupaten Bogor. Kayak kemarin ada pembongkaran tentang lahan yang tidak sesuai, ya, yang melanggar aturan. Juga ada korban banjir dan sebagainya. Itu makanya kemarin kita aktif. Kenapa? Tolong difoto, tolong divideokan pada saat kita memberikan bantuan. Karena ini P3 harus eksis. P3 aktif dalam segala kegiatan. P3 aktif memberikan masukan-masukan dan memberikan berita-berita kepada masyarakat, sehingga yang saya tahu ini di Kabupaten Bogor di Dewan baru Pak Junaidi Samsudin aja yang memasukkan berita-berita. Saya harap ya anggota komisi yang lain, juga anggota-anggota fraksi yang lain bisa memberikan atau masukan-masukan sehingga ini berita ini masuk di berita online ataupun di mana, bisa juga dikelola oleh DPW. Kalau masukan dari DPW kemarin itu diolah oleh DPW melalui Detik gitu ya. Jadi P3 itu tetap eksis. Jadi saya rasa mungkin itu saja. Mulai sekarang kita bangkit kembali, kita bangun kembali P3. Insya Allah mudah-mudahan di tahun 2029 itu P3 mempunyai lagi anggota DPR-nya di parlemen, sehingga P3 ada namanya tercatat di DPR RI, bukan cuma menjadi partai daerah. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya sambutan dari Dewan Pimpinan Wilayah P3 Jawa Barat yang pada hari ini diwakili oleh Bapak Haji Muhammad Romli. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nasta'in. Maaf Ketua DPW tidak bisa hadir karena beliau pada saat yang bersamaan hari ini ada acara di Majalengka. Jadi beliau hadir di sana karena saya orang sini jadi wakil di sini gitu ya.
Tadi telah disampaikan oleh Ketua DPC bahwa ada harapan untuk kita terus melaju ke depan. Nah, maka kemudian yuk bareng-bareng kita kumpulkan harapan-harapan itu. Dengan cara apa? Dengan cara kita memulai hari ini sesungguhnya TPS kita dapat berapa? Jangan menyuruh orang, TPS kita dapat berapa? Maka kemudian semenjak hari ini ke depan, kumpulkan harapan itu. Kalau hari ini kemarin pilih TPS kita cuma dapat 25, berharap kita 2009 TPS kita masing itu jadi 50 gitu ya Pak Jun ya. Nah, sebab kalau ditanya satu-satu pasti lupa hari ini berapa TPS-nya. Ya, kadang-kadang melupakan diri dong mesti terjadi gitu ya. Tapi saya percaya kalau lihat wajah-wajah yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng dan semangat, insya Allah TPS-nya tidak kurang dari 50. Amin. Amin. Diaminkan dalam kurang. Ya tentunya ini adalah harapan. Maka kunci bagaimana menggapai harapan adalah memulai sesuatu dengan kita memodernisasi partainya. Orangnya bisa tetap, tapi kemudian partainya menjadi modern dengan cara partai bisa mampu menggerakkan mesinnya di tiap TPS. Karena sekarang tidak boleh lagi bicara saya ketua ranting satu desa saya dikelola, mau bisa. PAC saya satu kecamatan, tidak bisa mengelola satu kecamatan. Maka kemudian dimulai dengan berapa jumlah kader P3, dari mulai pengurus PAC-nya 15 orang, kemudian pengurus rantingnya ada 11 orang dikalikan semua, maka modal dasar kita sebagai struktural partai itu ada berapa hadir di berapa TPS. Kalau itu saja sudah kita bisa kemudian hitung sendiri dari sekarang, insya Allah maka tugasnya 5 tahun dari hari ini 5 tahun etak ketua ranting, etak pengurus ranting pangamankeun di TPS nawe. Kemudian lembangan kan itu dia capek. Gitu ya, sama kita semua termasuk saya ya. Nah, insya Allah kalau seperti itu maka kemudian gerakan caleg-caleg kita yang luar biasa mencari suara keluarnya itu akan besar. Kenapa? Dari 15.243 TPS kemarin ya, kita di Kabupaten Bogor yang angkanya di atas 25 TPS, di TPS-nya yang menang P3-nya 25 suaranya. Bayangin yang di atas 25, silahkan buka tuh di DPC satu-satu dilihat. Itu hanya 6.324. Saya hafal benar karena ya Allah dengan sakit. 6.324 dari 15.243 TPS. Boa-boa di TPS ketua ranting kebuhan. Boa-boa di pengurus DPC malah menang 50 ya, 60 ya, malahan gitu. Nah ini kemudian harus muhasabah kita masing-masing. Kalau ingin kemudian P3-nya bergerak, termasuk saya juga bareng-bareng, maka kemudian cara memodernisasinya, menggapai harapan itu adalah dimulai hari ini dengan anggota fraksinya, tidak yang lain. Karena apa? Karena hari ini etalasenya ada di fraksi, ada di anggota dewan. Lamun Pak Romli hese dihubungi sudah dipastikan, maka semua konstituennya akan lari. Dari itu maka akan berkurang suara P3. Kalau hari ini anggota dewannya di Kabupaten Bogor, kemudian susah juga sama susahnya dengan dewan provinsinya, maka akan lari mereka semua menjauh dari kita, dan ini yang membahayakan.